Di sepanjang garis pantai Indonesia, nelayan bekerja tanpa henti demi kehidupan yang lebih baik. Namun, satu tantangan besar adalah menjaga kesegaran hasil tangkapan ikan nelayan. Di sini itu ceritanya para nelayan tuh susah mencari es di wilayah Kabupaten Trenggalek, kan di wilayah kami sampai dikubur-kubur dikarenakan kurang adanya es. Selama ini kami menggunakan es dengan membeli dari luar, tentu dengan pembiayaan yang lebih tinggi karena di samping harga esnya juga ada biaya transportasi. Es yang dibutuhkan di Pantai Gesing itu berasal dari Depok, juga dari sebagian Klaten, dengan segala risiko yang harus ditanggung. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir dengan solusi Pabrik Es Portable. Pabrik Es Portable, bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, merupakan solusi inovatif untuk mendukung para nelayan di daerah terpencil. Pabrik ini dirancang untuk memproduksi es secara efisien dan cepat, memastikan hasil tangkapan ikan tetap segar dan berkualitas tinggi hingga sampai ke pasar. Dengan keberadaan pabrik es ini, nelayan tidak hanya dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, tetapi juga mengurangi risiko kerugian akibat ikan yang rusak. Teknologi ini dihadirkan sebagai bagian dari komitmen KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia. Pabrik es portable ini menjadi yang pertama dan satu-satunya pabrik es di Kecamatan Panggul. Sebelumnya, para nelayan dan bakul ikan membeli es balok dari Pacitan. Sekarang, sebagian kebutuhan es untuk menjaga mutu ikan telah terpenuhi dari lingkungan sendiri. Kesegaran ikan adalah kunci keberhasilan industri perikanan. Tanpa sistem pendinginan yang baik, kualitas ikan menurun drastis, merugikan nelayan dan pelaku usaha. Melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan mutu ikan. Pembinaan terhadap pelaku usaha, mulai dari pengumpul, pengolah, hingga pemasar ikan, terus dilakukan secara konsisten. Bantuan pemerintah berupa pembangunan pabrik es portable, penyediaan freezer, cool box, hingga ice flag machine, dan telah membantu menjaga kualitas ikan dari pasca penangkapan hingga pemasaran. Di tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu memfasilitasi pembangunan 11 unit pabrik es portable di berbagai pusat pendaratan ikan, pengumpulan, distribusi, dan pemasaran. Bantuan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat, lembaga, lembaga swadaya, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Nama saya Karyanto, jabatan di Koperasi Ketua Koperasi Konsumen Panjolo Kartomukti yang berkedudukan di Gesing, Bolang, Giri Karto Panggang Gunung Kidul. Di sekitar bulan September kami kembali Oranyono Ranjimpe ditawari dari kementerian untuk mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah pabrik es. Secara jujur kami waktu itu belum siap, tapi didorong oleh DKP Provinsi, kemudian Kementerian Kelautan juga mendorong pada kami agar menerima kemudian mengikuti proses yang ada. Hibah ini akan kami gunakan, akan kami kelola dengan baik, sehingga hibah pabrik es ini bisa bermanfaat bagi kami, khususnya
kemudian bagi masyarakat Giri Karto atau Giri Sekar pada umumnya. Karena dari pabrik es ini memang ini di Gesing, nelayan-nelayan yang ada ini mencari esnya harus ke Depok. Kemudian ini harga per styrofoamnya itu 32.000. Sementara setelah pabrik jadi kami praktek itu satu styrofoam itu bisa isi 3 balok. Diisi 3 balok itu sudah penuh dengan, sudah tergiling ya, dia tergiling. Itu harganya 32.000. Ternyata setelah kami hitung harga esnya itu yang 3 itu 27.000, kemudian yang 3.000 untuk ongkos giringnya, 3.000 untuk 3, berarti kan satu baloknya itu 1.000, kemudian yang 2.000 ongkos nganternya Pak, nganternya ke lokasi Gesing. Ketika beliau bisa datang ke sini sendiri, itu kami memberi harga 9.000 per galok, tetapi ketika membeli 10, kami beri 12. Itu bentuk pelayanan kami pada masyarakat. Ini dalam jangka waktu 1 bulan lebih sedikit, akhirnya pabrik es ini alhamdulillah berdiri dengan sangat bagus. Kemudian pabrik es ini dilengkapi dengan mesin es dengan kapasitas 2 ton per hari. Kemudian dilengkapi juga dengan ruang penyimpanan atau cold storage dengan kapasitas juga 2 ton per hari. 2 ton itu muat. Kemudian dilengkapi juga mesin RO. Untuk penyaringan airnya juga dilengkapi. Kemudian ini juga dilengkapi dengan alat penggilingnya, untuk alat pencacahnya juga. Selama maksimal berproduksi ketika ini dikerjakan untuk 3 orang. Jadi 3 orang ini bergiliran bekerja dengan berbagai waktunya yang sudah terjadwalkan. Kemudian ini dari ketiganya ini juga harus belajar bagaimana mengenali es, mengenali kadar garam, mengenali alat-alat dan sebagainya. Kami juga ikut pelatihan di dalam membuat es ini, mulai dari prosesnya awal, mulai dari menggunakan roll itu bagaimana, kemudian mengisi esnya kira-kira seperti apa agar tidak tumpah, agar tidak gandeng satu dengan yang lain, kemudian juga bagaimana kami harus mengisi garam agar kadar garamnya terjaga di 20 atau 21%. Ini kami harus belajar seperti itu. Termasuk kemarin kami mengalami kendala bahwa proses garamnya itu naik ke atas cetakan sehingga itu akan berpengaruh pada hasil esnya. Ternyata agak kuning-kuning seperti itu. Alhamdulillah sudah ditemukan, sudah dikenali sehingga kami sudah juga mengatasi itu. Harapan ke depan ini kami bisa sedikitnya itu mengurangi kebutuhan yang ada di Panting Gesing. Karena di Panting Gesing itu ada sekitar 42 atau 47 kapal yang ada. Ini dari berbagai juragan, ada sekitar 7 atau 9 juragan. Ini membutuhkan es semua. Sementara selama ini es yang dibutuhkan di Panting Gesing itu berasal dari Depok, juga dari sebagian Klaten, dengan segala risiko yang harus ditanggung. Maksudnya begini, ketika harus mencari di Depok, transportasinya lebih jauh. Kemudian proses perjalanan juga memakan menyusut esnya itu. Tetapi kan dari pembeli kadangkala ini tidak dihitung gitu. Padahal ini sebagai proses penyusutan yang itu harus diperhitungkan untuk efisiensi dari es itu sendiri. Kemudian secara umum masyarakat bisa menggunakan es ini karena ini dilengkapi dengan roll yang airnya bisa disaring. Tinggal bagaimana ke depan kami bisa memodifikasi es ini untuk bisa menjadi es juga layak konsumsi dengan istilahnya es kristal atau es bolong-bolong seperti itu. Program ini menjangkau banyak komunitas nelayan di seluruh Indonesia. Selain Trenggalek,
Pacitan, dan Gunung Kidul, pabrik es portable juga hadir di Situbondo, Belitung, Bau-Bau, Aceh Jaya, Gorontalo, Lampung Selatan, dan Tulungagung. Nama saya Anang Widagdo, biasa saya dipanggil Anang Dewa Ruci. Dalam hal ini, saya membersamai teman-teman yang tergabung dalam kelompok yang namanya Pok Lasar Peni, kelompok pengolah dan pemasaran peni. Mulai tahun 2012 kami berusaha di sektor kelautan dan perikanan, yaitu mengolah ikan. Kami mulai dengan mengolah ikan lele, kemudian kami coba juga mengolah ikan tuna. Dalam perkembangannya saat ini, tentu kami kembangkan dengan diversifikasi pengolahan yang lainnya. Kami mulai dari mengolah tahu tuna, kemudian diversifikasi kami lakukan secara terus-menerus sehingga sampai saat ini kami sudah mengolah sekitar 14 macam olahan ikan, khususnya di ikan tuna. Meskipun kami juga melayani berbagai macam pesanan dari jenis ikan yang lain. Oleh karena itu, maka dalam kegiatan pengolahan kami tentu membutuhkan salah satu bahan utama, yaitu es. Kenapa? Karena kami harus melaksanakan pengolahan yang baik dalam rantai dingin. Ya, ikan tuna harus kami kelola, harus kami proses dalam rantai dingin, maka kebutuhan es menjadi vital, menjadi penting bagi keberadaan dan keberlangsungan olahan kami. Selama ini kami menggunakan es dengan membeli dari luar, tentu dengan pembiayaan yang lebih tinggi karena di samping harga esnya juga ada biaya transportasi. Dalam hal ini saya berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ditjen PDS PKP. Kenapa? Karena kami diberikan bantuan berupa pabrik es portable untuk kelompok pengolah dan pemasaran ikan peni, di mana pabrik ini saya sangat berharap pertama akan memenuhi kebutuhan es kami. Sehingga kami tidak lagi beli es dari luar dengan biaya yang lebih tinggi tadi, tapi di samping itu, hasil daripada pabrik es ini saya harapkan akan bisa dimanfaatkan lebih jauh oleh saudara-saudara kita yang bergerak di kegiatan perikanan, baik itu teman-teman nelayan maupun teman-teman pedagang ikan, di mana dengan demikian maka lebih terjaga kualitas ikan yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan ini. Melihat potensi perikanan yang ada di Kabupaten Pacitan, baik potensi tangkap, yaitu dengan bentang pantai yang hampir 80 km, 12 tempat penyelarapan ikan, kemudian potensi budidaya, maka tentu dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya melalui Ditjen PDS PKP, dalam hal ini sangat kami harapkan. Kenapa demikian? Karena tentu kami tidak ingin hanya berhenti pada usaha es batu ini. Tidak, tetapi nanti ke depan saya juga berpikir bahwa es batu ini atau es balok ini itu tidak mencukupi untuk kebutuhan nelayan, kebutuhan perikanan yang ada saat ini. Oleh karena itu, yang ada saat ini saya harapkan sebagai sebuah embrio, sebagai sebuah latihan bagi kami untuk terus-menerus berkegiatan, membantu atau saling bekerja sama dengan semua pelaku dan pemain di sektor kelautan dan perikanan, baik itu penangkap ikan, kemudian pembudidaya ikan, maupun para teman-teman pengolah ikan. Saya kira itu agar kami bisa lebih berdaya guna, agar kami lebih bisa berhasil secara keekonomian, lebih meningkat kesejahteraan kami. Dan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangatlah diperlukan, sangatlah kami harapkan. Pabrik es portable bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penggerak ekonomi. Dengan rantai dingin yang terjaga, pendapatan nelayan meningkat dan lapangan kerja tercipta. Nama saya Suryanto, selaku Ketua Pok Lasar Sinar Laut di Kabupaten Trenggalek.
Sebelumnya itu belum ada es, itu ikan mau dibuang ke pasar aja kadang nggak mau yang ngambil. Terus terang Pak, ini nggak ada yang ngambil. Apalagi masuk pabrik nggak bisa ada yang terima, dibanding lainnya nggak bisa masuk. Masalahnya itu kurang dingin dan kurang esnya itu nggak ada, kadang sering keterlambatan. Ini produksi 1 ton Pak. Kalau pas rame ini semua habis ini. Kemarin itu kalau sudah musim banyak, saya pribadi aja itu ambil dari Tulungagung, Pacitan itu bisa menghabiskan 3 ton, 4 ton. Itu pakai armada El Sape itu 3 mobil, 4 mobil itu. Ya, sekarang sudah ada ini ya agak kurang lah, mengurangi transport. Alhamdulillah ini adanya bantuan ini. Walaupun satu produk 1 ton. Kemarin itu sampai habis 4 ton 1 hari. Kemarin kan produk kita taruh di tempat penyimpanan ini sampai 4 ton. Ternyata 1 hari sudah habis, sudah ramai itu. Ya, alhamdulillah sudah musim ikan. Pabrik es portable menggunakan teknologi sederhana namun efisien. Dengan kapasitas besar, kebutuhan es nelayan terpenuhi dalam waktu yang sangat singkat. Pabrik es portable ini itu memiliki kapasitas produksi 1 ton setiap fase. 1 fase itu 8 jam. Sehingga 1 hari pabrik ini bisa memproduksi 2 ton dengan asumsi melaksanakan kegiatan produksinya 2 fase. Nah, 2 ton ini tentu, sekali lagi saya sampaikan, lebih untuk mencukupi kebutuhan produksi olahan ikan di Pola Sarpeni. Sehingga apa? Sehingga kelebihannya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman kami, para nelayan, teman-teman kami, para pedagang ikan, sehingga akan lebih menjaga kualitas ikan yang ada di Kabupaten Pacitan ini, khususnya di wilayah Kecamatan Ngadirojo. Meski memberikan dampak besar, program ini tidak lepas dari tantangan. Namun dengan dukungan semua pihak, solusi terus ditemukan. Kabupaten Pacitan mempunyai potensi kelautan perikanan yang sangat luar biasa. Salah satu kebutuhan utama di Kabupaten Pacitan adalah rantai dingin. Kurangnya pasokan rantai dingin yang ada di Kabupaten Pacitan dikarenakan lokasi Kabupaten Pacitan termasuk kabupaten yang dengan topografi pegunungan, berada di posisi paling barat dan paling selatan dari Provinsi Jawa Timur. Kebutuhan rantai dingin berupa es dipasok dari berbagai kota di sebelahnya, diantaranya dari kota Solo maupun dari Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya bantuan hibah pembangunan pabrik es mini dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ini menjawab salah satu permasalahan utama dari Kabupaten Pacitan mengenai peningkatan mutu hasil perikanan. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas bantuan pendirian dan pembangunan pabrik es mini yang ada di Kabupaten Pacitan. Semogalah ini bisa menjawab permasalahan rantai dingin sehingga mutu produk perikanan Kabupaten Pacitan akan bisa terus meningkat. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada KKP atas dipercayanya Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu lokasi penerima bantuan pabrik es portable tahun 2024. Pabrik es portable tersebut berada di Dusun Joketro, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, yang merupakan sebuah kampung nelayan yang kebetulan tahun 2023 kemarin telah dilonsing sebagai Kalaju atau Kampung Nelayan Maju. Sehingga keberadaan pabrik es ini sangat mendukung penerapan sistem rantai dingin untuk produk perikanan
demi terwujudnya sebuah kampung nelayan yang komprehensif. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan dan merawat pabrik es ini dengan semaksimal mungkin. Dan tentunya kami sangat berharap akan ada bantuan lagi untuk titik lain di Kabupaten Trenggalek. Juga fasilitasi dan pendampingan baik di sisi kelembagaan maupun pengembangan usaha itu sendiri. Es balok bukan hanya alat, tetapi simbol perubahan. Melalui program ini, nelayan Indonesia mendapatkan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Sekarang pabrik es sudah dekat sama pelabuhan Pantai Gesing. Besok dapat ikan banyak, itu bisa fresh, terjaga, hasilnya bagus. Soalnya es itu saya membutuhkan sekali es dari yang dekat Pantai Gesing. Tersedianya es sesuai standar mutu dan kesegaran ikan dapat terjaga, mengurangi susut hasil di setiap mata rantai penanganan, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya kepada Ditjen PDS-PKP yang telah membantu kami, mensupport kami, sehingga saya berharap kegiatan kami ke depan akan lebih baik, akan lebih sukses, dan kepercayaan diri kami untuk terus berusaha di sektor ini akan semakin meningkat. Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membantu pabrik es portable kepada kelompok Sinar Laut Pok Lasar. Kita akan menjaga dan merawat dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Dirjen PDS-PKP yang telah memberikan bantuan pabrik es portable ini pada kami. Insya Allah Pak, ini akan kami kelola dengan baik agar ini bermanfaat bagi kami khususnya dan masyarakat Girikarto, Kapanewon Panggang atau Kapanewon Panggang secara umum, termasuk sampai di Baron dan sebagainya. Terima kasih. Kolaborasi antara pengusaha lokal dan pemerintah menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena di balik setiap es balok ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik.